Bisa dilihat ya, ini ya. Jadi ini ada 10 penelitian, R-nya ketemu. Kalau ini membahas tentang R, korelasi regresi, koefisien korelasi. Ini R-nya ketemu, ada 10 penelitian. Misalkan, ternyata usia dengan hipertensi itu R-nya 0,38. Terus penelitian kedua, ini sekian. N-nya, N itu di lain adalah jumlah sampelnya berapa. Ini N jumlah sampel berapa. N-1, berarti kalau jumlahnya 65 ya 64, 81. Ini ya. Kemudian R, ini R dikurangi R rata-rata. R rata-rata itu bagaimana cara melihatnya? Sorry ya, agak lambat. Rata-rata itu dari bentar. Bisa dilihat ya. Saya. Jadi itu ada 3 penelitian. Jadi caranya menilai R rata-rata. Jadi ini jumlah sampelnya 65 atau jumlah subjeknya, maka R-nya berapa dikalikan ini ketemunya sekian. Ini kalau manual ya. Nanti ketemunya 148, rata-ratanya adalah 148 dibagi dengan 528, hasilnya 0,2. Ini hasilnya. Ini adalah R rata-rata. Nah, hasilnya ini nanti dikurangi. Jadi ini tadi itu ya, ini dikurangi R rata-rata tadi. Nah, kemudian hasilnya adalah P lebih dari 0,05 karena ini itu bisa dihitung dari perhitungan. Jadi kalau kita lihat, yang pertama adalah bagaimana sampean, yang paling penting adalah bagaimana sampean mendesain. Apakah yang sampean ukur itu adalah odds ratio sebagai kriteria inklusi, ataukah korelasi, ataukah uji T itu apa? Min ya, atau 2 rata-rata. Maka ini yang menjadi kriteria inklusi sampean. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi rasanya kalau sampean yang menanyakan, nah nanti itu baru ketemu nanti. Baru enak kita diskusinya. Ada yang ditanyakan? Dok, tanya dok. Ya, silakan. Bagaimana cara kita menentukan kriteria inklusinya itu, misalnya pakai cross seksional, pakai dari maksud ulun dari tujuan meta analisis kita itu kah kita menentukan
inklusinya? Iya, sampean sendiri yang menentukan. Bisa Jadi dikasih misalkan, contoh? Nggih, bisa dikasih contoh satu, misalnya kita mau ngambil cross sectional yang seperti apa, loh, misalnya. nggak begitu, nggak begitu. Tadi yang saya sampaikan, pertama kali kita harus searching dulu, sampean mau apa gitu. Oke. Sampean mau penelitian apa? Contoh tadi, apakah usia itu berpengaruh pada hipertensi? Maka sampean search dulu usia dan hipertensi tadi. Oke ya? Oke. Oke, sudah. Sampean kan Sudah. baca semua itu. Sampean kan baca semua ya. Sampean kan baca kan itu. Baca satu-satu, ketemu 6.000 ya baca 6.000, ketemu 2.000 ya baca 2.000. Kalau bisa ya gak usah banyak-banyak. Kalau banyak, pilih 1 tahun saja. Misalkan gitu. Oke. Oke. Setelah sampean baca, nanti kan ketahuan itu. Ada yang ultrasio, ada yang cross seksional, kan gitu ya. Oke. Kita sampean putuskan, sampean ngambil rasio atau ultrasio, kasus kontrol, ataukah ngambil yang cross seksional. Oh iya ya, baik. Oke. Oke, sudah ya. Kalau cross Sudah. seksional itu pasti pakai G-square. Iya kan? Iya, kan kalau sudah root ratio kan ujinya pakai G-square. Gak ada yang lain. Nah, kalau sudah begitu, maka sudah ditetapkan dia adalah kriterianya 1 root ratio, 2 pengujiannya pakai G-square dan lain-lain. Oh iya. Terus begini, karena kita sudah sepakat bahwa kalau kita penelitian, jurnal yang diambil, jadi kalau sampai itu sudah memilih, maka sampai ada kriteria yang lain. Apa itu? Jurnal yang diambil itu harus jurnal yang bereputasi. Apa jurnal bereputasi? Itu adalah jurnal-jurnal yang sedang atau jurnal-jurnal itu yang mempunyai nilai indeks Sinta. Tahu ya? Indeks Sinta itu apa? Atau bisa S2, atau bisa S3, atau bisa S4. Ya. Jadi kalau sampean sudah dapat, kemudian dicek, setelah dibaca, lihat jurnalnya itu apa? Nanti ceknya di Google, di Sinta, ada websitenya Sinta, lah nanti sampean tahu dia itu Sinta berapa. Kalau dia tidak masuk Sinta, maka di-exclude. Ngerti ya? Jadi itu yang penting dulu, sebelum kita menguji pakai apa gitu. Oke ya? Oke, itu kalau ultrasio. Kemudian kalau kita bicara korelasi, Pak. Oke, korelasi. Korelasi itu kan ada jurnal yang menggunakan G-square, ada yang menggunakan korelasi regresi. Ya, betul ya. Kalau kita gunakan korelasi regresi, sepakati dulu. Sampai apa? Yang linier, yang persen itu, ataukah yang pakai uji Spearman? Oh, dua-duanya, Pak. Ya, enggak apa-apa. Kan ketemu R-nya. Ya, enggak apa-apa. Berarti ditulis di situ. Kriteria inklusi adalah R-nya ada. Baik itu yang Spearman maupun yang korelasi regresi linier atau uji persen. Bentar, saya terlalu semangat ngomongnya, jadi ngopi dulu. Soalnya sampean kayaknya itu membayangkan tuh kayak sesuatu banar loh. Ya. Jadi cari yang gampang-gampang. Ya, setelah sudah selesai cek Sinta sudah dapat, dan itu termasuk screening sampean di dalam kriteria inklusi. Jadi kriteria inklusi ini jadi apa? 1 adalah yang berhubungan dengan umur maupun hipertensi. 2, menggunakan
apa namanya tadi kasus apa ya case control. Kemudian dia terindeks Sinta dan Google Scholar ke apa namanya. Terus dia bla 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 bla. Itu termasuk kriteria inklusi. Apalagi lengkap. Lengkap itu apa? Ada jumlah populasinya, ada jumlah sampelnya, nilai R-nya ada nilainya. Orang kan biasa gini, R kurang dari P 0,05, tapi P-nya berapa? Itu tidak lengkap namanya. Jadi harus lengkap. Nah itu termasuk kriteria inklusi. Tapi di dalam penulisan di Excel-nya itu harus ditulis semuanya. Sehingga nanti sampai itu ada keterangan, data itu bisa diambil atau tidak. Itu namanya screening. Jadi screeningnya itu namanya pengambilan sampelnya tadi itu akhirnya. Jadi ketemu 6.800 jurnal, ternyata yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi ada sekian jurnal. Tahu ya? Jadi kalau meta analisis yang dianalisa adalah jurnal, bukan review. Tetapi kalau penelitian sampean sebelumnya, itu adalah data individu. Sudah bisa diresapi, jadi saya biarkan itu supaya sampean berpikir gitu. Sudah dipahami? Hoi. Halo. Tinggi. Sedikit-sedikit bisa nggak? Oke ya. Nah, kalau sekarang coba sampean buka Google Scholar. Cek dulu, Google Scholar. Sudah? Saya minta aja, tak bikin aja. Sampling aja. Haris, Faridan. Iya, Pak. Sampean tolong di di sampean sharekan tentang artikel-artikel sampean. Ambil salah satu contoh. Iya, Pak. Buka Google Scholar. Jadi yang lain biar melihat ya. Oke. Sip. Coba sampai ambil satu saja. Oke, hubungan empasi dengan anemia defisiensi besi.
Coba perhatikan. Kira-kira yang nomor 1 bisa diambil enggak? Enggak, Boleh Pak. enggak diambil? Enggak. Tidak bisa. Coba perhatikan ya. Coba perhatikan. Kenapa enggak bisa diambil? Karena bukan dari jurnal. Karena bukan dari jurnal. Oke, sekarang yang kedua. Buka, Dik. Buka, Mas. Ya. Enggak bisa, Pak. Enggak bisa dibuka yang nomor 2. Oke, buka yang lain. Kalau nggak bisa buka 1, buka yang lain. Enak aja. Asal bisa dibuka aja. Ambil 1 aja, buat contoh. Binawan. Nah, ini. Binawan. Oke, sip. Oke, buka PDF-nya. Download. Sudah muncul belum, Pak? Sudah. Oke, coba lihat. Langsung kita lihat di metode dulu. Di metode. Coba lihat di metode ya. Oke, coba lihat. Dia gunakan cross-seksional. Oke ya, pas, sudah ada metodenya. Kemudian jumlah sampelnya 122. Oke ya, sudah ketemu. Bawa lagi. Ini kamu mau apa? Hubungan apa? Faridan. MPASI dengan kejadian anemia, Pak. Oke, berarti MPASI dengan anemia. Cek lagi. Dia chi-square. Hasilnya, dia pakai chi-square ya. Sudah sepakat ya? Ini chi-square. Ya, bukan case control. Oke. Oke, lanjut. MPASI, ada datanya nggak? Nggak ada. Itu yang diukur kan status gizi ya. Coba dilihat. Itu kan itu MPASI dengan status gizi ya. Betul ya? Anggap aja itu. Ya. Berarti kan ada nilainya itu ya. P-nya, P value. P value-nya berapa itu? Ada nggak? 0, berapa itu? 0,00, Pak. 0,00. Ya, 0,00. Tetapi nilai chi-square-nya nggak ada. Ya nggak? Kalau yang ini, Pak. Yang ini? Nah, itu ada. 0,327. Nah, 0,3. Artinya itu data itu lengkap. Berarti nanti setiap sampean kalau sudah disepakati bahwa sampean itu adalah MPASI dengan status gizi, maka semuanya harus dalam bentuk cross-seksional, ujinya pakai chi-square. Berarti yang bukan itu, berarti bukan. Itu contoh dari pemanfaatan atau penggunaan kriteria inklusi dan eksklusi dari itu. Apa yang diukur nanti adalah size efeknya.
Nah, size effect itu tentang chi-square itu ada. Nanti saya jelaskan. Oke ya, sudah ngerti kira-kira? Oke, buka lagi. Coba tulis dulu ya. Jadi pakai cross seksional, kemudian cross seksional, nilai Q-nya atau P-nya tadi 0,327. Oke. Coba buka lagi, MPAC lagi. Coba sampai lihat ya, kalau di situ ada repository, itu mesti bukan jurnal, rata-rata bukan jurnal. Biasanya ada tulisannya, jurnal, Win, Alauddin, dan lain sebagainya itu. Oke, cek ini MPAC. Oke, saya lihat lagi, baca lagi, ada nggak sesuai dengan ketentuan yang kita sepakati di awal? Cross seksional, ada, 3392 sampel ada, ya toh? Terus kemudian nilai chi-square-nya ada nggak? Dia pakai Pearson ya, Pak? Dia pakai persen. Berarti dia masuk nggak kriteria? Enggak. Tidak masuk. Gitu. Tapi di Excel-nya tetap ditulis. Tahu ya? Metodenya cross-seksional. Pengukurannya chi-square. Satunya persen. Nah, nanti saya cek. Caranya, screening-nya saya buat begitu. Mana yang paling banyak, itulah yang saya jadikan. Supaya saya nggak kesulitan. Ngerti? Jadi MPAC itu masukkan aja semua. Jadi nanti cek mana yang banyak, misalkan yang lebih dari 10 kah, gitu ya. Oh ini aja. Nah itu jadikan kriteria eksklusi dan inklusi. Iya Pak. Oke ya. Oke, ya, makasih Faridan. Silakan ditutup. Ada yang ditanyakan? Yunus di mana Yunus? Siap Pak. Yunus di mana Yunus? Kalau masalah tahunnya Pak, biasanya Pak ada apa? Ada jangka kah Pak? 5 tahun. 5 tahun sebelumnya Pak? Ya. 5 tahun sebelumnya. Jadi misalnya kan tadi Pak MPAC Pak lah berhubungan dengan anemia. Sebentar, tak potong dulu ya. Oke, siap. Sampean tadi kan pakai Google Scholar atau Google Cendekia. Minimal sampean harus ada 2 web databank-nya. Bisa menggunakan Google Scholar atau PubMed. Tahu ya, Google Scholar atau PubMed atau ScienceDirect dan lain sebagainya. Jadi sampean itu nanti bisa mencari mana yang di Indonesia maupun yang di luar negeri, asal ketentuannya seperti yang disampaikan tadi. Oke ya? Oke, silakan Yunus. Oke, tadi kan misalnya kan Pak sudah didapatkan, kita sudah atur kan terkait pengambilan tahunnya selama 5 tahun Pak lah. Misalnya dari MPAC berhubungan dengan anemia, dapatlah misalnya 500 jurnal di Google Scholar. Tapi Pak, biasanya Pak ketika di search MPAC berhubungan dengan anemia tadi, tidak semuanya Pak yang 500 tadi Pak.
tidak apa ya, yang muncul 500 itu ternyata cuman ada beberapa jurnal yang spesifik yang membahas tentang MPASI dan anemia tadi. Itu apakah tidak jadi masalah, Pak? Ya Takutnya nanti masalah lah. Ya masalah. Kan tadi pada sudah ada. Tadi kan ada kriteria inklusi dan eksklusi. Nggih. Jadi kalau sampean buka, kemudian tidak sesuai, ya di-exclude. Jadi nanti saya bahasanya begini. Dari 526 artikel di Google Scholar, itu sekian bentuknya review, sekian bentuknya skripsi, sekian bentuknya jurnal. Gitu? Kan, berarti kan sudah 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 di screening. Berarti yang diambil siapa? Jurnal. Ambil dulu jurnal. Terus setelah itu dicek dulu apakah sesuai dengan kriteria. Nah, nanti dulu. Jadi akan mengerucut. Jadi ada 500, ternyata yang jurnal hanya 20, kemudian yang sesuai dengan aturan itu cuma 3. Nah, itu nanti terakhir akhirnya. Oh, gini. Berarti tadi Pak, terkait database tadi minimal 2 ya Pak ya? Misalnya Scholar sama PubMed misalnya. Atau Scholar dengan Sinta. Sama yang lain. Ya. Minimal 2 ya Pak? Ya. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya. Atau salah satu Pak? Nggak boleh. Atau dicampur Pak? Jadi nanti bisa jadi dicampur. Bisa jadi nanti semuanya ada yang jadi satu. Jadi misal dia ada di PubMed, tapi juga ada di Google Scholar, boleh jadi begitu. Jadi diambil salah satu. Diambil salah satu. Ya. Kalau jadi kata kunci dari meta analisis ini tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana sampean bisa men-screening terlebih dahulu sesuai dengan riset yang akan dilakukan. Ya, screening pertama itu loh. Nanti kalau sudah jadi, Pak, gampang. Kenapa kok gampang? Ini pakai G-square. Berarti meta analisis pakai G-square. Tak bukakan lagi sebentar. Oke ya. Mana ya? Jadi ini nanti, ini ya, sebentar. Jadi ini di kalkulator ini ada khusus tentang T-square juga ada, dengan Cohen's ada, means ada, Z-score ada, one-tail ada, dan lain sebagainya. Sehingga sampai nanti kalau sudah pakai koefisien korelasi, ya sudah, koefisien korelasi aja. Nah nanti sampai tinggal mencocokkan data yang ada di sini. Apa di sini? Nah, ini studinya apa, korelasi N-nya berapa, terus ini direction-nya, efeknya berapa, dan lain sebagainya. Jadi positif atau negatif. Sudah, setelah itu di converges ini sudah ketemu nanti. Nah, ketemu contohnya ini. Sebentar. Tuh, kok hilang? Bentar. Oh, belum di entry. Tadi sudah saya entry tadi. Jadi ini di entry, ya, di entry. Enter data. Kemudian katakanlah G-square. Nah, nanti ini ditulis berapa nilai G-square-nya, jumlahnya berapa, dan seterusnya. Ini nanti bisa juga di-convert to f(x). Nah, ini ketemu nanti. Jadi asal itu dulu, sampean mengetahui. Jadi asal sampean sudah mengetahui bagaimana memilah ya kriteria inklusi dan eksklusi, ya monggo, itu baik gitu. Halo.
Asal sudah terpilah, itu tadi kan sudah sepakat ya. Oh, cross-seksional. Oh, pakai persen. Nah, maka sampai mesti persen terus itu. Nah, kan kalau sudah persen terus, baru size efeknya tadi, kan ada tadi yang korelasi, yang ini, dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi kata kuncinya itu adalah memilah terlebih dahulu. Masalah ujinya itu nanti, gampang. Samen kalau sudah tahu nanti, samen bisa konsul ke siapa, kasih apa, itu bisa gitu. Sama dengan sampai sekarang lah, samen itu sebenarnya statistik bisa enggak? Kan sulit juga kan? Tapi setelah selesai, baru samen ini ujinya pakai ini kan, gitu kan? Kan orang juga yang mengerjakan. Tapi yang penting, di dalam riset itu kan samen tahu. Metodenya pakai ini, anunya kan tahu. Nah, sekarang saatnya juga demikian. Meta-analisis, sampean harus tahu dulu sampean mau ngapain. Oleh karena itu, searching sebanyak-banyaknya, nanti kalau sudah ketemu, cari yang paling gampang. Nah, kan enak kan? Misalkan yang korelasi, oh ternyata yang cross-seksional pakai persen lebih banyak daripada yang lain, maka itulah yang sampean gunakan. Tapi kalau sudah nggak ada, ya berarti sampean bagusnya cari yang lain. Paham ya? Itu caranya men-screening tentang penelitian itu. Jadi jangan maunya sampean. Saya pengennya mau meneliti tentang Pak, tentang timbal di dalam darah kaitannya dengan anemia. Monggo. Tapi nanti kalau sampean searching itu banyak jurnalnya, itu lebih bagus. Ya. Tuh, misalkan begitu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Pak, saya Pak. Bisa. Iya, Ya. Kalau di metode sebelum meta-analisis ini kan kita disyaratkan minimal 3 variabel bebas, Pak. Kalau di meta-analisis ini ada syarat seperti itu juga, Pak, atau gimana? Tidak ada. Satu aja itu, cukup sudah. Ya. Siap, terima kasih. Satu aja, jangan banyak-banyak. Sampai tahu nggak sulitnya meta-analisis itu? Sulitnya meta-analisis itu membaca. Kalau sampean ketemu 500 jurnal, sampean harus membaca 500 jurnal. Ya. Jadi memang wacana yang beredar itu harus 3 variabel. Saya bilang, kenapa sih kita nggak coba 1 variabel dulu? Nanti kalau sudah variabel oke, jalan setahun ini, ayo kita tingkatkan 2 variabel. Ya. Supaya apa ya? Supaya sampean itu juga lebih cepat selesai tanpa mengurangi tanpa harus mengurangi kualitasnya. Meskipun ada juga yang sudah lama kuliah belum selesai, sudah nulis tapi belum selesai. Ya, itu karena satu dan lain hal. Sampai harus diingatkan gitu. Kalau bisa sampean jangan. Ya. Jadi ini dipermudah. Jadi cukup 1 variabel saja. Nah, kesulitannya bukan kesulitan sebenarnya, gampang itu. Cuman masalahnya sampai ketika membuat 500, membaca jurnal 500 itu kan lebih baik melihat drakor ya daripada baca jurnal itu kan. Karena apa? Sampean harus membaca satu-satu itu terkait dengan nilainya itu loh, Pak. R-nya berapa, P-nya berapa, itu kan baca satu-satu sampean. Ya, nanti nulis di Excel itu ini. Jadi kalau sudah lengkap, jadi N-nya berapa. Kadang-kadang, karena apa? Jurnal itu kadang-kadang nggak lengkap. N-nya nggak ketulis. Ya toh? Setelah jurnal sudah dicek, nanti sampai ngecek lagi, dia sudah terindeks Sinta atau belum. Itu kan ngecek satu-satu sampean. Dan itu mau nggak mau memang di depan laptop. Nggak bisa sampai menyerahkan ke orang lain, itu nggak bisa kalau yang ini. Harus baca sendiri. Masalahnya itu ya. Nah, nanti kalau sudah jadi sesuai meta analisis itu ada datanya,
monggo sampean statistiknya sampean kasihkan ke orang ke apakah enggak masalah. Ya Risa ya. Jadi contohnya begini, satu lagi, efek timbal terhadap anemia. Kalau sampean efek timbal terhadap anemia, sebenarnya yang dilihat apa? Sebenarnya kan antara PB dengan HB kan. PB itu timbal, HB itu hemoglobin. Kalau HB-nya turun berarti anemia, kan gitu ya. Tapi problemnya ketika sampean membaca anemia, itu kadang-kadang nilai HB-nya tidak disebutkan. Anemia, ya tidak, gitu aja kok. Nah, itu maksud saya. Sehingga itu yang harus membaca. Oke ya. Jadi, paling tidak, sampean harus memulai dari sekarang, mulai melihat, gitu ya. Mulai melihat, one by one, jurnal by jurnal, untuk menentukan apakah layak enggak jurnal itu digunakan. Pak Eko, izin bertanya Pak Eko. Ya, silakan Yunus, silakan. Oke. Kalau misalnya Pak, kita tadi sudah dapat jurnal Pak, selama kita sudah atur di 5 tahun sebelumnya, kemudian biasanya Pak ada beberapa jurnal yang tidak bisa di-download Pak, sedangkan temanya itu sudah sesuai dengan rencana kita nih, judul besar kita. Gimana tuh Pak kendalanya Pak? Apakah itu menjadi bias kah Pak? Atau gimana Pak? Loh, kan sampean bisa gunakan di kriteria inklusi itu. Harus bisa di-download. Berarti kalau nggak bisa di-download berarti di-exclude, kan gitu. Oh, Ya. oh. Ya. Berarti di situ malah diberikan keterangan malah. Ya, di kriteria eksklusi dan kriteria inklusi. Inklusi. Oke, siap. Ya. Pak. Jadi harus. Nah, kemudian gini, Pak, saya ketemu abstraknya saja. Nah, kalau abstrak itu sudah sudah menemukan sesuai dengan yang sampean parameter yang didapatkan, maka itu bisa nggak dipakai? Bisa. Tapi harus ditulis di kriteria inklusi, abstrak atau artikel yang bisa atau yang lengkap datanya atau apalah judulnya. Jika abstrak juga boleh. Tetapi kalau saya menggunakan harus artikel full text gitu ya, maka yang abstrak berarti kan nggak boleh. Ya lah. Oke. Ada lagi yang ditanyakan. Saya berharap ini ya, setelah ini sampean sudah memahami tentang istilah di metode itu kriteria inklusi dan eksklusi, masalah statistiknya sampean bisa gunakan dengan Rapman atau apa itu. Jadi sampean bisa mempelajari lagi, atau nanti sampean bisa misalkan pengujian dilakukan dengan menggunakan metode FXS C-square yang dilakukan dengan menggunakan link apa itu boleh, tapi tentukan dulu FXS-nya apa gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Izin bertanya Pak Eko. Monggo, siapa? Gali Pak. Monggo, Mas. Ya. Kak, mau tanya Pak, tadi terkait dengan jumlah jurnal yang dicari di Scholar tadi itu kan dikatakan kalau misalnya ketemu 500 misalkan tuh Pak. Kan itu berdasarkan dari kriteria saat kita lakukan searching atau diambil hanya yang jurnal-jurnal yang kita anggap relevan saja dengan penelitian kita Pak. Pertama itu. Yang kedua untuk indeksasinya itu Pak, apakah hanya dikhususkan hanya untuk indeks Sinta saja, misalkan kayak DOATS, Morales, IOS ataupun Crossref itu bisa dipakai Pak? Terima kasih Pak. Oke. Ya, terima kasih Mas Gale.
Jadi kalau lembaga pengindeks, jadi kalau DOAJ itu ya boleh, DOAJ boleh. Jadi lembaga-lembaga itu boleh, asal dia bisa menampilkan data, ya Pak ya, data itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan jumlah sampel tadi itu, berapa jurnal, 500, 200, itu bergantung dari kriteria sampean. Apa kriterianya? Misal, artikel itu digunakan dengan menggunakan keyword apa gitu Pak. Apa dengan apa gitu. Atau apa. Ngerti maksudnya? Misalkan pengetahuan ibu diare, terus kemudian pengetahuan ibu diare, terus tentang cuci tangan, misalkan gitu Pak. Maka itu nanti ketemu. Jadi kalau di search dengan menggunakan keyword yang saya gunakan, itu nanti munculnya berapa, itulah yang menjadi sampelnya. Padahal di dalam populasi. Padahal kadang pada waktu kita searching Pak, misalkan pakai kita kata kunci diare itu, dia tidak membahas diare sebenarnya. Itu maksud saya itu, apakah yang tidak membahas diare secara spesifik tadi itu dikeluarkan dari sampel tadi, atau masih tetap digunakan dalam pencarian tadi Pak? Masih digunakan, masih digunakan Pak. Ya, jadi makanya itu kan saya bilang tadi harus baca satu-satu. Ternyata ketika diklik itu tidak membahas masalah diare, berarti kan di-exclude, ya kan? Oh iya ya Pak, iya. Tapi nanti kan ketemunya begini akhirnya, dari tadi yang saya sampaikan, dari 600 artikel, dari 600 dari searching itu dihasilkan 600, ternyata 200 itu berbentuk skripsi, kan gitu ya? Iya. 100 yang berbentuk review, dan 100 atau 50 yang berbentuk jurnal. Nah, berarti yang kita ambil berapa? Dari 600 jadi 50, ya kan? Iya. Ya, dari 50 tadi kan ada kriteria inklusi dan eksklusi. Misal, harus ini, dan oke, betul ya? Baru turun lagi, Pak. Dari 50 jurnal itu ternyata yang sesuai dengan kriteria inklusi yang saya sampaikan, ternyata hanya 10. Yang ada 10 itu yang diuji. Oh iya. Ya, gitu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, gampang kan? Insya Allah Pak, belum mencoba. Harus dicoba Pak. Iya Pak. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, berarti kan tidak ada alasan lagi. Tanya Pak. Yo, sopo. Saya Pak Rija, Pak. Pak. Oh, Juli Purwani Ngayu. Yo, Juli sih. Iya, Apa Jul? Pak. Terima kasih Apa? Pak kesempatannya. Gini Yo. Pak, terkait tadi pencarian jurnal kan Pak. Misalkan tadi si penelitian tadi yang hubungan MPASI sama kejadian tentang hubungan MPASI dengan anemia dan gizi buruk. Nah, jurnal itu tuh membahas tentang dua variabel itu, sedangkan kita kan mencari satu variabel tadi itu aja. Bisa diambil dari jurnal situ nggak Pak? Yo, kan sampean baca, ternyata kan ada nilainya antara MPASI dengan apa tadi? Yang ada di tempat sampean. Asal ada itu ya sudah ada berarti. Paham ya? Contoh. Jurnal itu Apa harus melihat, variabel bebas dan jadi harus Oke. misalkan gini, misalnya dengan pengetahuan. Padahal jurnal itu hubungan membaca antara MPASI ya dengan apa? Dengan apa dulu? Dengan kejadian anemia tadi Pak. Anemia. Misalkan jurnalnya gini, analis faktor yang berhubungan dengan anemia. Ada Oke. salah satunya di situ MPASI, ada di situ Oke. misalkan Ya kan bisa diambil, asal datanya itu ada. Yang kita Jadi perlukan data yang kan diambil tuh anemia saja. Yang anemia saja. anemia saja diambil data angkanya itu ya berarti Pak ya, bisa berarti. Ya, iya. Oh, berarti harus sama persis variabel yang semua dicari itu harus sama sesuai kita enggak ya? Pak? Tapi bisa Iya. kita comot ibaratnya di situ. Iya, betul. Oh, iya. Betul. Ya, Fine. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. yuk sama-sama.
Oh, Mas. Bisa, Saya, bisa, Pak. Pak. Bisa. Ya, ya. Oh, bisa. Ya Pak, yang di form Excel yang Bapak contohkan tadi, kira-kira apa aja lah selain yang itu Pak yang harus kita masukkan, maksudnya biar mungkin kita sama semua mahasiswa nih, kira-kira itu yang digunakan. Waduh, repot ini. Repotnya gini masalahnya. Saya katakan repot itu gini. Kalau cross-sectional, kalau case control, itu kan pasti OR dan CI yang penting. Iya kan? Ya. Kalau case control. Tetapi kalau kita bicaranya cross-sectional, kan bisa macam-macam itu. R bisa masuk, rata-rata tinggi badan, berat badan itu juga masuk. Jadi masuk rata-rata. Itu maksud saya. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa. Yang hukumnya wajib itu penelitian jurnalnya apa, judulnya, terus kemudian penelitinya berapa, penelitinya siapa, jurnalnya apa, terus kemudian N-nya berapa. N itu hampir semuanya ngomong N, jumlah sampelnya itu berapa. Nah, yang lain itu sesuai dengan hasil penelitiannya masing-masing. Contohnya, misalnya korelasi, kami ngomongin hubungan atau korelasinya pakai apa. Nah, masing-masing mahasiswa mesti beda-beda itu. Nggak bisa disamakan. Nah, nanti tinggal ngecek aja, ini ada, ini nggak ada. Nah, itu maksud saya kayak gitu itu. Ya, bisa ya. Oke, siapa? Ya. Ada lagi? Pak, izin saja Pak. Ya, silakan. Pak, maaf ini saya mungkin agak balik ke yang waktu workshop pertama di latar belakang. Tadi nanti setelah kita ibaratnya men-screening jurnal, di situ biasanya kita mencari hubungan misalnya tadi MPASI dengan anemia. Jadi di situ kita tekankan di latar belakangnya kan katanya harus ada gap tadi Pak ya. Betul. Ada gap misalnya yang satunya ada hubungan, yang satunya tidak ada hubungan gitu Pak ya dari beberapa penelitian. Apakah di latar belakang nanti kita sebutkan dari sekian penelitian yang berhubungan dengan MPASI dengan anemia sekian jurnal, yang tidak berhubungan sekian jurnal, atau seperti itu atau seperti apa Pak? Terima kasih. Oke. Saya cukup menyampaikan 4-5 jurnal saja. Jadi misalkan 4-5 jurnal itu ada 2 yang menyatakan ada hubungan, 2 tidak hubungan. Tapi ya. Iya. Oh ya. Nah, kalau berarti kan ini ngomong hubungan, ini enggak yang 2 ngomong ada hubungan, yang 2 juga tidak ngomongnya tidak ada hubungan. Nah, dari situ kan ada gap itu. Ya, Bu? Iya. Iya, Pak. Ya, oke. Oke, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya kembalikan ke S2. Mbak, siapa yang jadi? Saya Pak. Oh, nggih, monggo Mbak. Mbak Vina. Terima kasih banyak Pak Eko terkait dengan lebih kepada hari ini kita arah praktiknya. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh mahasiswa khususnya terkait dengan searching literaturnya. Terus sudah dicontohkan memang kekuatan yang harus kita miliki pada meta-analisis ini adalah membaca dan juga mengidentifikasi sesuai dengan tabel yang dijabarkan tadi. Metodenya gimana, terus kalau misalnya cross-sectional dan chi-square juga harus dipastikan. Pada intinya kita pada awal harus sudah punya konsep. Sebenarnya kita ingin mengerti apa terkait dengan hubungan. Contohnya tadi hubungan MPASI dengan anemia. Kemudian hubungan relasi biasa dengan chi-square. Kemudian tentu yang dicari adalah p-value dan juga OR. Dan nanti diidentifikasi di jurnal. Lebih kepada meta-analisis adalah kekuatan analisis pada metodenya. Apakah sudah sama atau tidak. Berkaitan dengan gap, tentunya itu
inilah juga kekuatan analisis. Kalau semuanya berhubungan, itu nanti tidak akan terlihat kira-kira ada apa sih yang harus dianalisis. Kan sesuatu yang dianalisis itu karena ada suatu hal yang menarik, yaitu gap itu sendiri. Mungkin dari saya itu. Dari Pak Eko mungkin ada tambahan lagi, Pak? Cukup, Bu Vina. Iya, ini sebenarnya kita masih ada waktu. Kalau rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan. Hari ini khusus waktunya untuk mahasiswa terkait nanti praktiknya menulis meta-analisis. Silahkan Bapak Ibu. Baik, gue tanya lagi Pak. Mas Haris ya? Silakan Mas Haris. Halo Pak. Ada nggak ya Mbak Vinanya? Iya, Mas Haris, silakan Mas. Ya. Jadi untuk source yang kita nyari jurnalnya itu ada yang dari sekolah atau dari PubMed 2 atau 5 ya. Nah, misalnya kita ini di sekolah dapat 500, itu 100 orang semua kita saja. Terus untuk memasukkan ke dalam metafisnya ada pembagian antara sebentar Mas Haris, mungkin bisa dibantu Ibu Juli mematikan mikrofonnya terlebih dahulu. Oke, silakan diulang Mas Haris. Tadi kan ada yang nanya tuh kalau kita nyari sumber jurnal kan harus minimal dari 2 sumber ya, dari PubMed misalnya sama Scholar gitu kan. Nah, ini kalau selain yang saya tadi contohnya kan ada di 100-an jurnal luar jurnal nanti saya juga akan mencari di PubMed ya. Nah nanti kami lagi 100 lagi jurnal di PubMed. Terus untuk memasukkan ke dalam analisa meta kita itu apakah ada pembagian antara jumlah yang di Scholar dengan yang di PubMed atau semuanya dimasukin atau seperti apa? Ya, kalau dari Pak Eko, mungkin Pak Eko dulu yang mau jawab. Ya, terima kasih lalu Mbak Kaprodi. Jadi, Mbak Kaprodi, Mbak Sekpro. Iya Pak. Doa yang baik. Jadi Amin. Mas Haris, jadi gini. Jadi yang dimasukkan dalam tabel itu kita tidak melihat apakah dia dari Google Scholar ataupun dari PubMed gitu. Jadi dicampur Pak. Jadi misalkan dicampur jadi satu. Campur semuanya sehingga nanti ketemu itu sekian dari PubMed, sekian dari dari Google Scholar sehingga di total jadi berapa. Jadi nanti itu di tabel itu juga Pak. Di tabel itu dimunculkan. Jadi hasil penelusuran dari PubMed, dari PubMed. Review berapa, ini berapa. Terus dari Google Scholar berapa. Nah, setelah diketahui ternyata yang dari jurnal yang memenuhi itu ada katakanlah 500 dari jurnal. Setelah memenuhi kriteria, di screening lagi ketemu sekian. Sudah, ini nggak ngomong lengkap atau nggak lengkap dulu ya. Terus kemudian dari sekian itu mana yang paling lengkap, itu ada berapa lagi. Jadi screeningnya bertahap. Jadi awal itu cuman melihat semua itu berapa jumlahnya. Baru kemudian di screening satu persatu. Ya, saya kira itu Pak Aris. Lalu Pak, kan misal kita dapat tuh kan kalau dari Gaten itu kan minimal 10 jurnal ya. Nah misal kita dapatnya itu puluhan jurnal yang masuk kriteria inklusi, apakah semuanya masuk ke analisis atau kita bisa pilih beberapa saja di kisaran 10 ke atas gitu? Kenapa Mas? 10 ke atas mana? Suaranya agak tadi itu. Apa? Kalau misal jurnalnya itu kita nemu itu yang masuk ke dalam kriteria inklusi itu lebih dari 10 Pak, misalnya kita yang masuk ke kriteria itu adalah misalnya 40 gitu. Kan kalau yang di syarat itu kan minimal 10 ya untuk yang masuk di analisis itu. Nah, apakah kalau kita nemunya 40 yang masuk kriteria itu, apakah semuanya dimasukkan ke analisis atau boleh kita pilih lagi, misal cuma 10 kita ambil gitu. Apakah seperti itu atau bagaimana Pak?
Ya kalau 40 itu memenuhi semuanya, ya 40 yang dipakai, kan minimalnya 10. Jadi 40 malah lebih baik. Ya. Jadi kalau 40 malah lebih baik. Tetapi kalau misalkan sampean pilih lagi dan lain sebagainya, sampean cek lagi nanti di kriteria inklusi eksklusi itu. Ya kan? Ya, Pak. Jadi sampean tambah nanti inklusi, oh ternyata, nah jadi kita itu sebenarnya di meta analisis itu bermainnya di kriteria eksklusi dan inklusi. Ya, Pak. Ya. Jadi 40 dimasukkan semua nggak apa-apa, asal sesuai dengan eksklusi dan inklusi. Kemudian dipilah lagi juga nggak apa-apa, asal sesuai dengan kriteria eksklusi dan inklusi. Yang perlu dipahami, di situ ada kata-kata minimal 10, itu minimal. Artinya 40 juga boleh, 20 juga boleh, 11 boleh. Iya. Oke ya. Ya, Pak. Ya. Itu dari saya, Bu Pak Vina. Oke, terima kasih Pak Eko. Mungkin dari rekan mahasiswa yang lain lagi. Jadi sebenarnya kalau terkait jumlah jurnal itu tergantung memperketat inklusi dan eksklusinya. Jadi rekan-rekan semuanya, kalau di pedoman kan sudah cukup tergambar ya, salah satu contohnya, sesuai yang praktek hari ini, salah satu contohnya adalah dengan menggunakan uji chi-square, salah satu inklusinya. Kemudian juga kalau sumber jurnal harus kalau Google Scholar minimal Sinta 4, Sinta 1 sampai Sinta 4, kemudian juga dari PubMed dan lain sebagainya. Lalu mungkin dari rekan-rekan nanti menginklusi harus jurnal, skripsi, tesis dan lain sebagainya. Jadi jumlah jurnal itu tentu akan banyak, tapi keputusannya nanti terketatkan oleh inklusi dan eksklusinya. Silakan rekan-rekan yang lain. Jadi sampelnya istilahnya itu kalau konvensional mungkin responden kita adalah manusia. Kalau di sini sampel kita adalah jurnal-jurnal tersebut, di mana jurnal itu juga punya inklusi dan eksklusi seperti sampel ketika kita melakukan penelitian konvensional. Seperti itu. Mungkin dari rekan-rekan mahasiswa lain, mumpung kita masih ada waktu dan kesempatan untuk bertanya. Atau dari rekan-rekan, kalau misalnya memang bermasalah mikrofon ini bisa lewat fitur untuk mengetikkan pertanyaannya. Oke, dari Ibu Abdul ada yang ditanyakan? Kemudian ada Pak Jan, Pak Armuni, Pak Budi, Bu Vina, Bu Dian Intan, Ibu Ega, dan rekan-rekan yang lainnya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Atau cukup? Sudah cukup jelas ya vertikalnya? Oh iya, silakan. Dari Ibu Cynthia, mohon maaf bertanya, untuk mengetahui jurnal tersebut ada Sinta apa belum di mana? Pak Eko mungkin bisa dijelaskan kembali ya Pak, kan dicarinya lewat Sintanya ya? Oke. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh dulu. Ya, terima kasih. Ada lagi yang tanya? Jadi sekalian jawabnya. Ini dari Pak Robi, dia meneliti mungkin sudah terkonsep 3 variabel ini, tetapi apakah 2 variabel yang lain harus dibuang atau tidak apa-apa, monggo dilanjutkan. Itu Pak sementara. Oke. Bentar.
Ini bisa dilihat ya. Jadi ini di sini ada analisis hubungan, ya. Ini jurnalnya kolaboratif, ya. Bisa dilihat ya. Ini ada jurnalnya ini, ya. Kita cek jurnalnya namanya apa. Jurnalnya itu kolaboratif. Coba kita lihat sekarang EISSN atau PISSN-nya. Bisa dilihat? Ini bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Kemudian sampean klik ini, antara ini atau ini. Jadi saya coba ini dulu deh. Saya coba ini dulu ya. Copy. Belum Buka Sinta. Sudah melihat ini? Gambar memperingati hari lahir Pancasila? Belum. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Pak. Belum. Memang belum, masih muter soalnya. Masih berputar. Kelihatan? Belum, Pak. Belum. Belum. Belum ya? Belum. Kalau ini kelihatan? Ini. Belum juga, Pak. Nah, ini sudah bisa dilihat? Belum. Belum juga. Ini juga belum. Oke. Yang terlihat masih ya, Pak. Yang ini ya? Oke. Bentar. Dulu. Ini kelihatan? Belum ada. Kelihatan? Belum ada, Pak. Belum ada. Walah. Baru Udah proses loading, Pak. sudah, Pak. Sudah bisa Ya, dilihat? kelihatan, Pak. Ya. Sudah. Oke. Kenapalkan ini namanya ya. Sinta Ristek Brin Go ID. Sudah? Sudah. Hafalin ya. Nah, ini ada source. Lalu buka jurnal. Kelihatan? Kabur, Pak. Kabur ke mana? Ya, tahu kalau saya kabur, Bu. Oh ya, jelas. Ini sudah ya? Tahu sudah. Ini S1, S2, S3, S4. Sudah bisa dilihat? Sudah. Bisa dilihat Bisa. ya? Oke. Sudah, Pak. Oke. Ini bisa dilihat nggak yang ini? Nggak bisa. Jadi sampean lihat ini kan ada ISSN dan PISSN. Masukkan ISSN-nya yang tadi, yang jurnal tadi. Klik. Kalau di sini tidak ada namanya, berarti dia tidak terindeks. Ya. Jadi jurnalnya tadi itu namanya kolaboratif medical journal. Saya masukkan kolaboratif medical journal.
Ini tidak ada namanya kan? Tidak ada namanya. Berarti dia tidak terindeks. Kita coba nama berkala kedokteran. Berkala kesehatan masyarakat. Oh, indeks 5. Sorry. Ya. Berkala kedokteran. Misal ini ya. Nah, kalau dia ada, maka ada tulisannya ini. Ini S4, itu artinya Sinta 4, berarti dia masuk. Ya. Kemudian kalau kita berkala kesehatan. Ini misal ya. Nah, ini ada masuk. Jurnal berkala kesehatan, punya ULM, punya S2 ini. Ini ketemu, S4. Ngerti, Bu? Bu Fitria Siti, paham aja, Bu, ya? Jadi setelah dibuka, lihat jurnalnya apa, kemudian masukkan ke sintaristekgreen.go.id. Masukkan, lalu source-nya ambil jurnal, masukkan namanya, nah beres sudah. Bu? Iya, Pak. Oke. Makasih. Makasih, Pak. Oke, terus kemudian yang satu tadi pertanyaannya, kalau ada 3, sudah bikin 3, satu kemudian, nah kalau sampean bikin 3 juga nggak apa-apa, tapi sampean harus ngambil satu-satu. Jadi yang tentang pendidikan sendiri, nanti ada saya baca 500 jurnal. Yang tentang pengetahuan ada, kalau ada 600 jurnal, 1100. Kemudian ada satu lagi yang 1000 jurnal, 2100. Jadi asal sampean baca satu-satu mau baca ya enggak apa-apa, lebih baik. Itu ya Mas Robi ya. Siapa? Ya. Kemudian dari Mas Robi juga, Pak, katanya penelitiannya jarang ditemui secara spesifik di Google Scholar. Berarti kan pakai source penelusuran yang lain begitu, Pak? Atau gimana? Iya. Jadi kalau nggak ada di Google Scholar ya cari yang lain di apa namanya, di PubMed, di Medland dan lain sebagainya. Oke. Mungkin ada teman-teman lagi yang ingin bertanya. Atau ada sesuatu tadi yang terlewat, jadi minta tolong diulang lagi atau seperti apa, silahkan. Mungkin saya di sini coba ulang saja terkait dengan apa yang dipraktikkan tadi oleh Pak Eko, apakah sudah terlihat. Misalnya di sini contohnya hubungan MPASI dengan status gizi. Tapi teman-teman bingung, ini jurnalnya apakah Sinta berapa sih? Nah, tinggal kita copy aja jurnal
nama jurnalnya, Jurnal Kesehatan Andalas misalnya nomor 1. Kemudian kita copy dan pastikan teman-teman sudah membuka laman Sinta-nya, yaitu sinta-ristekbrin.go.id. Kemudian setelah itu teman-teman klik source jurnal. Setelah source jurnal tinggal di paste saja nama jurnalnya, klik search, baru di sini ada tulisannya S3, berarti dia termasuk kriteria yang tadi jurnal minimal termasuk pada Sinta 1 hingga Sinta 4. Maka kita beralih ke pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana kalau ingin melakukan penelitian penggunaan aplikasi spesifik, misal sistem informasi yang hanya digunakan di Indonesia, apakah boleh? Dari Pak Armuni. Gimana Pak? Indonesia itu rasanya yang terindeks itu ya, yang ada anunya itu ya hanya Google Scholar dan Sinta gitu. Itu yang bahasa Indonesia Pak. Jadi yang lainnya itu saya kira ya di bahasa Inggris itu Pak. Jadi yang bahasa Indonesia itu apa ya? Ya cuman itu gitu maksud saya. Ya cuman itu. Jadi memang harus disupport dari jurnal yang lain. Meskipun ada yang bahasa Indonesia. Enggak apa-apa, asal ada aja. Saya kira itu. Gimana Pak Armuni, mungkin boleh cerita sedikit rencananya penelitian SIMKES ya Pak? Oh, SIKDA, Sistem Informasi Kesehatan Daerah, generik. Ada yang ditanyakan lagi Pak Armuni? Memang kalau sejauh ini yang memang terindeks itu dari Indonesianya sendiri ada Google Scholar, kemudian dari Sinta 1 sampai dengan 4, terkait dengan jurnal. Apakah Jadi saya tambahkan gini Mbak. Jadi ini kan penelitian dengan aplikasi spesifik, misalkan SIKDA gitu ya. Dan itu kan ada di Indonesia saja. Terus apakah bisa digunakan kekuasaan. Jadi intinya begini Pak. Asal ketika sampean penelitian ini bukan masalah boleh dan tidak boleh loh ya. Asal itu ada, jurnalnya itu ada, kemudian di Google Scholar itu ada, dan barangkali ada yang sudah penelitian dan dipublish di luar, itu juga mungkin bisa. Asal datanya itu ada, ya monggo gitu. Ya, monggo gitu. Enggak masalah. Jadi sampean cari kalau misalkan tidak ada dan hanya ditemukan hanya satu saja di Google Scholar, misalkan di itu ya itu yang tidak sesuai, jadi mungkin sampean harus cari di lain ya atau mengganti judul yang lain karena tidak spesifik ya. Tuh. Saya kira itu Bu. Terima kasih Pak Eko. Mungkin dari Pak Armuni ada tanggapan Pak? Oh, nggih. Oke, terima kasih Pak Armuni. Kalau rekan yang lain masih ada pertanyaan atau yang ingin dikonfirmasi, silakan. Bu Nova, ada yang mau ditanyakan nggak Bu? Apa itu? Izin bertanya Pak Eko. Ya Pak Kali. Oke. Ini terkait dengan itu tadi Pak yang saya tertarik juga sama Pak Armuni tadi, pertanyaannya kan lebih spesifik ke SIKDA Pak. Nah andai kata itu kan SIKDA memang dibahas di Indonesia saja Pak, tapi dalam skop besarnya dia kan masuk ke dalam sistem informasi kesehatan yang mungkin SIKDA ini di negara lain namanya bukan SIKDA gitu loh. Apakah nanti itu yang di luar itu yang sejenis misalkan dengan variabel ataupun yang dibahas sama itu bisa digunakan Pak gitu Pak? Bisa. Asal dia sistem informasi ya Pak ya. Jadi misalkan kita namanya SIKDA, mungkin kalau di tempat lain namanya SIKAT gitu ya, atau di negara lain namanya lagi apa lagi gitu, apa SIKIKI ya, kan nggak apa-apa, namanya beda-beda nggak apa-apa, tapi inti ceritanya itu sama tentang sistem informasi kesehatan. Itu Pak, anunya Pak, kata kuncinya gitu, ya. Karena kalau udah itu nama itu kan bisa beda-beda Pak, ya kan? Nama aplikasi itu kan bisa beda-beda. Terima kasih. Ya sama-sama Pak. Iya. Ini
Yang lain silakan. Waktu kita masih ada kurang lebih 6 menit lagi. Lewat fitur chat juga silakan, teman-teman. Atau sepertinya sudah cukup ya. Mungkin ini sebagai pengantar sebelum nanti konsultasi lebih lanjut dengan para pembimbing dan penguji. Paling tidak teman-teman tidak terlalu tidak membingungkan lah kira-kira harusnya apa sih yang saya lakukan gitu. Karena mungkin di awal-awal pertemuan kita lalu itu masih agak bingung-bingung. Seperti wow, meta itu terkesan sesuatu yang rumit gitu. Apalagi meta-analisis jurnal dengan ribuan. Tapi saya rasa setelah pertemuan kita yang kesekian kalinya, semoga dapat memberikan pencerahan apa yang akan dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa. Baik, sebelum menutup pertemuan kita hari ini, mungkin ada closing dari Pak Eko dulu, Pak. Pertama, maka ada baiknya Samen itu mencoba. Kenapa Samen itu juga kita ini agak khawatir gitu. Jujur aja ya, dari awal rapat di meta analisis itu saya pengennya itu lebih satu variabel gitu. Itu ada bukina saksinya itu. 2 variabel, sekian variabel. Nah, ternyata setelah saya baca banyak, kemudian ada yang usulan-usulan, Pak, untuk tahap awal 1 variabel aja deh. Karena yang dibaca itu nanti kan ada 500 sekian jurnal, sampai sekian jurnal. Nah, daripada ini di masa pandemi, akhirnya ya memang diturunkan. Ya sudah, kalau itu 1 variabel. Jadi kalau sudah 1 variabel itu, harapannya membacanya juga banyak. Jadi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, baca jurnal itu sebanyak-banyaknya. Cari dulu, searching gitu. Jadi jangan, kalau dulu kita ngeceknya kan, ada nggak data sekunder? Nah, data sekundernya itu ya di jurnal itu. Jangan cek dulu di Google Scholar, cek dulu. Jadi upaya untuk mendapatkan data yang jelas. Makanya kalau bimbingan saya itu nanya, Pak, saya mau penelitian ini. Saya gampang pertanyaan saya gini, cari di Google Scholar dulu, kalau banyak, saya ambil. Kalau nggak ada, cari yang lain. Itu gampang sudah. Ya. Oleh karena itu, sekarang preliminary studi sampean itu adalah searching jurnal sebanyak-banyaknya. Terkait sama mau penelitian apa. Contoh ya, tadi itu, hubungan antara usia dengan hipertensi. Kalau itu datanya nggak banyak, pindah langsung aja, cari yang lain. Segera, jadi personnelnya itu cepat diganti gitu. Kalau enggak, sampean akan keteteran terus. Kalau preliminary studi itu sampean nggak punya data, itu amburadul nanti. Nah, oleh karena itu, yang saya harapkan setelah ini, sampean searching sebanyak-banyaknya, idemu apa? Misalkan mau penelitian A, sudah, ambil aja dulu. Nah, kalau sudah banyak, datanya itu ada, dan memang bisa dianalisis, ambil data itu. Ya. Nah, nanti itu kan enak itu, nanti setelah itu gampang kita ngomong statistiknya apa, dan tadi kan sudah disampaikan sedikit tapi. Jadi setelah saya pelajari, ini bukan masalah statistiknya. Sampean itu tidak pernah mengerjakan analisis, meta-analisis, sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, sekarang sudah tahu cara melakukannya. Cari dulu jurnalnya apa, masalahnya apa, kemudian disamakan dulu cross-seksional atau case control. Kalau sudah sama, ada nggak datanya? Cari R kah, cari apa? Oh, sepakat, sudah cari R. Diturunkan lagi. Itu yang nanti dijadikan sebagai data atau kriteria inklusi maupun eksklusi. Termasuk sampean menentukan keywordnya itu apa. Itu juga masuk dalam kriteria inklusi dan eksklusi. Ya, keywordnya apa itu penting. Soalnya nanti, misalkan sampean, biasanya orang tuh lupa keywordnya misalnya usia dan hipertensi. Kemudian, sampean kembali, oh iya bukan sih, diulangi lagi, umur dan kejadian, nambahin kejadian aja ini, kejadian hipertensi. Akan jumlahnya beda lagi nanti. Oleh karena itu, sampean catat setiap membuat atau
mencari jurnal-jurnal itu. Oke ya. Saya kira itu Bu Vina. Jadi sebenarnya setelah ini tuh nggak ada alasan tuh nggak bisa mengerjakan. Ya, saya kira itu Bu Vina. Oke, terima kasih banyak Pak Eko hari ini telah bersedia menjadi narasumber sekaligus mencoba mempraktikkan, dan juga rekan-rekan tadi ada perwakilan mendemonstrasikan bagaimana cara menelusuri literatur yang merupakan kunci dari meta-analisis ini, sampel dari penelitian rekan-rekan semuanya. Ya, semangat juga untuk rekan-rekan semuanya untuk mencari jurnal, karena sekarang bermain dengan jurnal bukan lagi dengan perizinan penelitian dan sebagainya, tetapi akan lebih akrab dengan berbagai source, PubMed, Google Scholar, dan lainnya. Terima kasih kepada Pak Eko, terima kasih pada rekan-rekan. Demikian untuk kegiatan kita hari ini. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Pak Eko, Ibu Vina. Izin lab dulu ya. Terima kasih Pak Eko. Eko. Ya, Assalamualaikum. Teman-teman jangan lupa isi absen juga yang sudah di-share oleh rekan admin. Intan. Siapa manggil? Risma? Kepacing. Halo.